Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Sufarata Fawait dari 4603 akan menjelaskan mengenai script-script yang ada di Unity. Yaitu ada 5. Yang pertama yaitu interaction, yang kedua transformation, yang ketiga instantation, keempat collision, dan yang terakhir yaitu condition. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah interaction. Nah, si interaction ini berfungsi untuk menggerakkan benda atau game objek yang berada di Unity dalam batas 2D. Nah, ada 2D-nya yang 2D platformer dari Chole, dan ada juga yang ada juga yang pergerakan 2D seperti yang game Pokemon yang atas bawah kiri kanan. Kalau misalnya yang Chole itu mirip kayak Mario Bros yang cuma bisa twing 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 gitu dan masih ada gravitasinya. Sementara kalau yang saya gunakan ini tidak ada gravitasi. Mari kita langsung coba. Pertama kita masukkan gambar atau sprite terlebih dahulu. Saya akan memasukkan gambar ini si Adam. Dan kita akan ganti namanya sebagai player. Player. Kemudian kita masukkan atau assign si script interaction ini, interaction movement tile 2D. Terus kita ubah move style menjadi tile. Sama aja, saya lebih menggunakan tile. Kemudian ini sudah bisa langsung kita hitukan, kita langsung play. Nah, ya sudah bisa langsung bergerak ya. Nah ini tapi masalahnya cuma bisa satu arah, satu tile satu kali gerak. Jadi misalnya saya mencet kiri ya ke kiri dalam move satu tile satu pencetan gitu. Nah, kalau misalnya mau ke kiri terus harus ditahan, tapi apa nggak bisa ditahan jadi harus ke kiri terus gitu. Kalau misalnya kita ubah menjadi yang smooth, maka ini bakal bergerak dengan smooth dan akan menambah terus variabelnya, misalnya satu terus ya satu terus, dia bakal nambah posisinya ke kanan, satu terus atas, satu kiri bawah gitu. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu transformation. Nah, di transformation ini ada dua, yaitu yang pertama transformation position, di mana dia akan mengupdate atau mengubah posisi si benda sesuai dengan variabel yang ada di scriptnya. Kemudian yang ada transformation translate. Nah, ini akan bisa memberikan arah kepada benda untuk bergerak ke satu arah secara terus menerus ya. Bisa kita langsung coba. Oke, kita akan mencobanya, yaitu yang pertama menggunakan transform translate. Kita sudah membuat square di sini, terus kemudian kita assign si transform translate script transform translate. Nah, oh ya, yang ini sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita lihat ini update translate setting ini untuk agar selalu terupdate, dan ini bisa modifikasinya bisa satu ke atas atau ke bawah, kanan kiri. Saya lebih memilih ke atas. Kita play, dia akan bergerak ke atas di square. Nah, secara satu terus menerus ya. Bila kita ubah menjadi down, maka dia akan turun ke bawah. Bila kita ubah lagi jadi ke kiri, nah dia bakal ke kiri. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu dan juga ini ada event setting, di mana sewaktu script ini mulai kita bisa mengassign suatu event di dalam sini. Misalnya kayak waktu eventnya mulai, matikan render player gitu. Jadi ini kita masukkan ke sini si playernya, kemudian kita ubah si game objeknya menjadi nonaktif. Jadi ini akan membuat si player menjadi nonaktif saat script ini dipakai. Ya. Nah, maka akan langsung menghilang si player karena start ini akan langsung menjalankan si script. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu
instantation. Nah, fungsi dari instantation ini adalah untuk mengcopy paste suatu prefabs yang ada di dalam variabel yang sudah ditentukan. Nah, jadi misalnya kita membuat jadi nih di player kita akan oh ya, kita yang sebelumnya matiin dulu, ini nanti hilang lah. Kita hilangin. Nah, di player ini kita masukkan si instantation instantiation from resource ya. Jadi si script ini akan mengcopy paste resource yang sudah kita masukkan dulu. Nah, target prefabs misalnya, nah kita cara mengubah suatu game object menjadi prefab, kita hanya tinggal mendrag yang ada di hierarkinya menuju statusnya. Ini saya sudah membuat file untuk prefab, jadi kita masukkan si square ini ke dalam sini. Nah, akan menjadi prefab si square ini. Balik lagi ke yang player tadi, yaitu prefabnya adalah si square ini. Dan set parent ini fungsinya adalah waktu dia di copy paste, dia akan langsung masuk ke dalam si player ini akan menjadi si parent dari square yang sudah di copy paste. Ini seperti yang tadi, sama untuk start dan update. Jadi untuk kita menjalankan si instantation ini, kita bisa masukkan ke dalam sini. Jadi si player masuk ke dalam sini, dan si ini kita akan masukkan instantation prefab. Jadi ini untuk memilih bagian script mana yang ingin dijalankan. Saya ingin invoke instantation, yaitu membuat suatu prefab yang sudah jadi misalnya kita move left ini, maka kita akan membuat suatu square ini. Coba nah, kita ke kiri, nah dia bakal ada naik terus. Ini biasanya fungsinya untuk di game tembak-tembakan, di mana si fungsi dari instantation ini di-assign sebagai tombol tembak, di mana setiap kita memencet tombol tembak maka akan keluar peluru yang membuat musuh kita mati. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu collision. Nah, collision ini ada dua, yaitu yang 2D dan 3D. Untuk yang 2D bisa simple saja, ini saya akan membuatnya seperti ini. Di sini saja nih, di sebelah ini. Nah, misalnya si ini groundnya kita assign sebagai, sudah di assign ground. Kemudian kita buat suatu game object, suatu game object ini, terus habis itu 3D, kemudian cube. Nah, mana cube-nya? Cube ini, kemudian ini kita assign sebagai player. Kemudian misalnya kita jalankan si cube ini, maka akan bisa menyentuh tanah. Itulah yang dinamakan collision. Lihat di sini tadi, ini belum ada, itu belum ada gravitasi, lupa saya tambahkan 3D rigid body nama gravitasi. Jadi kalau yang untuk 3D pakai rigid body biasa, kalau untuk 2D pakai rigid body 2D. Jadi rigid body yang ini use gravity masih 1, jadi kalau misalnya kita jalankan seperti tadi, dia bakal jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah seperti ini ya. Ini yang dinamakan sebagai collision. Nah, kita bisa mendeteksi collision itu menggunakan script dengan cara kita bikin dulu scriptnya. Di sini klik kanan, kemudian script ini. Nah, ini collision 3D
normal dan collision 3D trigger. Saya akan menggunakan yang collision 3D trigger. Oke. Kita kopas dulu, dan kita harus ingat untuk menyamakan namanya dengan yang di sini. Jadi di sini kita ganti dulu collision 3D trigger. Nah, sekarang kita buka. Sudah masuk ya ke collision 3D trigger. Kita kopas yang tadi sudah kita copy yang dari internet di Bapak digital code itu. Kemudian kita coba untuk mengassign si collision 3D trigger ini ke si tanah dan cube yang tadi sudah kita. Ya, codingnya sudah selesai. Kemudian kita tinggal pencet cube, kemudian kita masukkan yang tadi collision 3D, kemudian kita masukkan tagnya apa yang ingin kita kena gitu. Jadi misalnya yang kita terima sebagai trigger yaitu adalah tanah ini, yang sudah kita masukkan tagnya tadi yaitu ground. Kemudian di sini misalnya jangan lupa kita centang is trigger terlebih dahulu. Kemudian di bagian ini collision setting on, ini tadi start event adalah sama seperti yang tadi waktu script yang mulai ini bakal langsung jalan. Update event yaitu akan diupdate setiap frame yang ada, di terus-terusan terupdate. Kalau yang start tadi cuma sekali dong di awal. Kalau yang on trigger enter event ini dia bakal trigger atau menjalankan yang ada di dalam event yang ada di dalam ini apabila ada collision yang enter, yang ini apabila ada collisionnya diam, dan apabila ini collisionnya pas. Jadi datang, diem, pas. Untuk yang pertama yaitu yang diem saja kita masukkan misalnya directional light-nya kita ubah menjadi nonaktif. Kita nonaktifkan. Jadi apabila si cube ini terkena ground maka si lampunya akan mati. Jadi kita coba, jadi seharusnya si cube-nya jatuh kemudian lampunya mati. Lihat di sini ya sudah terkena jadi lebih gelap ya. Ini kelihatannya si cube-nya tadi jatuh apa menembus si platformnya, tetapi sebenarnya itu kena. Jadi hanya sebagai rendernya saja karena tadi diubah menjadi istri. Oke. Dan yang selanjutnya yaitu adalah condition. Nah, untuk yang terakhir yaitu condition, ya biasanya condition ini dibuat untuk menyimpan save file data level suatu game. Misalnya kita ingin balik dulu ya ke sini, kemudian ke UI-nya. Nah, misalnya di UI ini kita berada di splash screen dengan fungsi ada level 1 sampai 2 gitu ya. Misalnya kita buat dulu nih button untuk memencet levelnya gitu ya, misalnya button. Jadi ada 3 ya. Kita buat 3 saja terlebih dahulu, nanti kan. Jadi kita buat 3. Nah, untuk yang ini untuk si calculation mana tadi calculation. Nah, ini untuk calculation condition. Untuk script condition kita memerlukan script calculation. Jadi misalnya saya menggunakan condition script condition boolean, maka saya membutuhkan script calculation boolean ya.
untuk awal-awal kita assign dulu si dua script ini ke dalam suatu game object. Jadi misalnya kita create empty aja dulu, kita ubah namanya sesuai scriptnya biar kita bingung. Calculation bolehan, terus yang dan juga ini namanya condition bolehan. Jadi kita assign condition ini kemudian ini kita activated, jadi current variable ini kita aktivasi. Nah, bagaimana cara kerja condition boolean ini, yaitu variabel yang didapat di sini, variabel yang didapat dari kalkulasi boolean ini akan menghasilkan suatu condition, bisa true atau false misalnya ya. Di dalam condition ini kita ubah si ini nih tadi kita membuat yang simple dulu enggak ya, kita langsung ini aja, langsung yang seperti saya jelaskan tadi. Ini digunakan untuk membuat play screen di suatu level game yang misalnya di level 1 hanya bisa menyelesaikan si levelnya terlebih dahulu baru bisa ke level 2. Jadi di sini kita sudah membuat 3 button dan kita buat satu lagi yaitu image untuk menghalangi si button yang kedua bisa dipencet. Jadi di button 2 ini nggak bisa dipencet kalau misalnya di levelnya belum selesai, belum diselesaikan ya. Kan kalau kayak gini misalnya kita pencet play, maka si button yang tengah tidak bisa dipencet ya, tidak bisa dipencet. Yang bisa dipencet yang bawah, yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Nah, bagaimana cara kita, jadi kita ingin membuat si boolean ini untuk menyimpan data apabila kita sudah selesai level ini. Jadi untuk di sini kita masukkan ini yang true eventnya si image tadi, mana image. Nah, ini image-nya kita masukin ini. Jadi kalau misal masukin aja ya. Oke. Ini kita aktivasi sama nonaktivasi. Jadi kalau misalnya aktif. Nah, gimana ini penjelasannya? Penjelasannya yaitu di dalam calculation boolean ini ada yang namanya current value. Apabila misalnya di checklist, maka di condition booleannya akan masuk condition yaitu true event. Nah, karena true event ini, maka si script ini akan bilang kalau misalnya matiin image ininya gitu, si game object untuk si image ini. Jadi si ini akan mati dan kita akan bisa mengklik level 2. Nah, kita juga bisa melakukan yaitu melakukan namanya save file yang tadi. Nah, kan kalau misalnya kayak gini doang, misalnya ini kita current value-nya kita nyalakan, yang artinya ini sudah bisa dipencet. Kita lihat ya. Nah, kalau misalnya current value kita bentar. Ini belum kita itu masukin si calculation-nya ini tadi ya. Nah, masukin dulu si calculation-nya, baru di bagian calculation-nya ini kita centang akan seperti ini. Ini kenapa yang ini yang malah, berarti ini saya salah masukin image. Nah, ini harusnya image-nya itu yang ini.
image that's all. Nah, ya malah di sini kebuat image ya. Apa depan ini? Oh, ini image-nya di dalam sini. Nah, kita taruh keluar sini. Ini kita ganti nama deh. Ini buat menghalangi level, jadi kita ganti nama locket. Ya, locket. Nah, ini kita, oh ya, ini harus ditaruh di bagian biar ketutupan si ininya. Nah, di ketutupan. Nah, nah ini juga penting kalau misalnya mau melakukan suatu perubahan di Unity, jangan lupa untuk ininya dimatiin dulu. Kalau misalnya saya kayak gini nih, kalau saya kayak gini, apabila kita enggak, belum mesti ganti. Nah, apabila ini kan saya sudah betulkan lagi sebagai untuk fungsi awalnya yang harusnya kita apabila current value-nya kita centang. Ini belum dijalanin ininya, bentar game object ini harus sebagai set aktif. Jadi apabila true mati, apabila false itu nyala. Misalnya, nah kan nih, ini adalah fungsi awalnya yang sudah saya benarkan, tapi karena tadi saya lupa si ininya untuk untuk di pause, maka semua yang tadi saya lakukan di sini akan berubah kembali. Nah, yang tadi saya ubah locket juga hilang, masuk lagi dia ke sini. Jadi jangan lupa tidak begitu. Saya ganti lagi seperti tadi, locket ya. Mirip-mirip. Terus habis itu di bagian sini. bagian sini ini functionnya kita ubah lagi boolean ya maksudnya. Terus bisa dilihat seperti ini ya. Oh, ini image-nya nggak ada. Apalah. Taulah, rusak aja yang baru. Harus bagi itu. Nah, tadi rusak, gak tahu kenapa deh. Ini bisa, terus di calculation kita masukkan si image-nya, condition masukkan dan ini nah apabila di calculation, oh tadi teh udah nyala makanya nggak ada gambarnya. Nah kan jadi salah kan. Nah harusnya begini udah bener nih ya, semuanya sudah benar, ini sudah benar. Mari kita play. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya benar. Nah ini current value-nya centang, berarti tadi karena saya centang jadi emang ngebuat si ininya bisa dipencet, si buttonnya bisa dipencet. Jadi uncentang makanya ininya tidak bisa dipencet karena kehalangan gitu. Kemudian ada juga fungsi yang membuat kita dapat
si boolean ini padahal sudah di pause si Unity-nya, jadi sudah keluar dari game yang berjalan dengan cara yaitu save di bagian button sini. Kita buat klik calculation boolean, terus kita calculation boolean. Nah, fungsinya yaitu adalah save data, di mana kita berfungsi untuk meng-save data boolean yang sudah kita gunakan tadi. Seperti lampu ya, kasih. Kemudian ini kan udah kita save, jadi waktu awal-awal kita harus load. Jadi kita masuk ke calculationnya ini, kemudian pada awal-awal script ini jalan, kita harus masukkan si calculation boolean ini untuk load data yang sudah di save tadi. Nah, jadi misalnya di ini kan current value-nya mati, terus kita jalankan. Jadi ini harusnya kehalangan si button 2-nya. Nah, maka si value ini akan sesuai dengan yang kita awal-awal assign itu, yaitu mati. Dan apabila kita centang dan kita save, kita matiin. Nah, ini kan mati. Nah, harusnya kalau misalnya kita jalanin lagi harusnya sesuai sama yang ini kan. Nah, tapi karena kita tadi sudah save dan awal-awal kita load, maka si boolean ini akan sesuai save data yang kita save tadi. Ya, kan benar kan? Jadi ini bisa dipencet. Nah, gitulah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.